Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlina Novitaria. Saya bekerja di SMA Negeri 2 Seluma, Kecamatan Taloh, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Saat ini saya sedang mengikuti program PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di Universitas Negeri Medan. Hari ini, Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, saya akan mengikuti ujian kinerja atau UKIN, yaitu video praktik pembelajaran dengan topik news item text dengan subtema What is the trending topic today? Selamat menyaksikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Bluetooth device is ready to pair. Good morning, my student. Morning, ma'am. How are you today? I'm fine. And you? Fine too. Thank you. Okay, before we are going to our lesson today, let's we pray together. Okay, friends, the prayer is start. Finish. Thank you. Now, who is absent today? Hadir semua? Oke, bagus ya, semuanya hadir. Kita tetap walaupun dalam keadaan kondisi hujan, kita tetap hadir semua, tetap jaga kesehatan, tetap kita menjaga kebersihan. Oke? What about our lesson for the last week? Yes, Rena? Pembahasan mengenai tekstual item bersumber dari internet atau televisi. Oke, good, bagus ya. The news item this is from internet and from the TV. Okay, for today we still discuss about the news from the internet and from the TV. But for the today we will make a product, ya. We will design the project untuk hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, gimana kalau kita melakukan semangat dulu, ya, supaya lebih enak kita belajar. Oke, are you ready? Ready. Get up, please. One, two, three. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, mari jom menari di atas menara, di atas menara. Mari jom menari. Okay, thank you. What do you think now? Are you happy? Happy. Ready to study English? Ready. Okay, now, so before we start our lesson, I want to show you about our objective learning today. Our objective learning today is melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran project based learning berupa kegiatan diskusi, tanya jawab, dan pembahasan peserta didik dapat merumuskan dan mendesain teks news item dalam bentuk teks berita secara berkelompok dengan fungsi sosial, struktur teks yang lengkap dan sesuai konteks, secara mandiri, rasa ingin tahu, dan dapat bekerja sama sesuai konteks penggunaannya secara benar, baik lisan dan tulisan, dengan mencapai 75% keberhasilan dengan rasa syukur, disiplin, jujur, bekerja sama, aktif, dan bertanggung jawab. So for today, we will discuss about our project, ya, untuk membuat suatu project. So I hope after we study our lesson today, you can formulate and to design the news item text from the internet and from the TV. Okay, now, so you can see this slide. This is what do you think about this? Okay, Rena? Teks berita dilengkapi dengan ilustrasi keyboard
background, dan subject. Oke, bagus ya. Next yang dilengkapi dengan seperti given, background, and subject. Okay, now what about this? Yes, Laila? Berita ini tentang sains. Oke, bagus. Let's talking about the science. Yes. Okay, now you can see for the video. This video. Yeah. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning viewers, I am student Octaviani. Today is Saturday 20 March 2021. Happy gathering with us in KBC program. I will accompany you about 5 minutes with many kinds of information. Well, let's begin the news today. Traffic accident. The full truck lost control while speeding on the Manguraharjo Road, Surabaya, and suffered serious accident. The truck crashed the motorcycle that came from the opposite direction and burned. A pedestrian who saw the incident said the dreadful truck was seen speeding, then all the sudden swerved and hit the motorcycle who came from the front on 15 March 2021. This incident made the motorcycle race was killed instantly after being hit by the truck, while the truck driver suffered injuries to the chest and head. 30 minutes after the incident, the police came to investigate the accident. Okay. After you see this video and for the example, the news item from the internet, what do you think? Yeah? And then? Ma'am, how we can mix the news from TV or internet? Okay, how we can make the news from the TV or the internet. So, itulah yang akan menjadi pembahasan kita hari ini ya. We will discuss about the project. So, how we can make the news from the TV. So, we will design, we will formulate how we can make the news from the internet and from the TV. Nanti kita akan membuat satu project, nanti ada materinya nak ya. Itu yang akan kita membuat project nanti ada beberapa hal yang harus kita sampaikan. Nanti ada beberapa mencari informasi, terus kita mengambil datanya dari mana supaya kita bisa membuat satu project yang baik. Oke, bagus ya pertanyaannya. Yes? Yes, ma'am. Rizka? Bagaimana cara kita mendesain sebuah berita seperti bab menulis, ma'am? Oke, bagaimana cara kita mendesain sebuah berita seperti contoh yang ditampilkan tadi ya, contoh slide yang ditampilkan di sini, yaitu dengan seperti ini kan? Yes, ma'am. Oke, nanti kita juga inilah yang akan sampaikan dengan kalian hari ini yang akan kita bahas, yaitu kita mendesain, merumuskan cara membuat suatu berita, baik itu dari internet ataupun dari TV, yang nantinya sumbernya kita ambil dari sana. Kalian desain berdasarkan dengan aspek news items yang nantinya akan kamu letakkan berdasarkan poin-poin yang sudah kita pelajari di minggu belakang. Do you still remember tentang yang aspek news items ya? Ada 3 poin. Yang pertama apa? Menentukan user tujuan. Ya, menentukan user given. Yang kedua adalah elaboration, dan yang ketiga adalah sources. Jadi nanti ketika kita mendesain, we can formulate about this news. So we have put aspect of the news item text. Okay? Okay, right now you can see for this slide, ya. Ini. Jadi nanti yang akan kita lakukan adalah seperti ini. Kita membuat suatu berita
mendesain berita. Nanti untuk sementara kita ambil beritanya dari internet dan dari berita TV. Kalian buatlah desainnya sebagus mungkin, semenarik mungkin berita tersebut supaya menjadi tertarik orang membaca berita tersebut. Oke? Nah, cara mendesainnya kita mengamati dulu objek kejadiannya. Kita mengamati, maksudnya di sini objeknya kita mengambil berita, bentuk berita di internet yang bagusnya itu seperti apa. Terus kita melihat apakah ada wawancara di sana untuk merumuskan ya. Kita merumuskan suatu berita tersebut, terus mengumpulkan informasi, terus nanti kita juga akan membuat desain ya, menentukan jadwal apa saja yang akan kalian lakukan, terus membuat desain itu dengan menggunakan beberapa aplikasi ya. Oke? Nah, sekarang ini ada LKPD untuk kalian. So, for the first ya, kalian tentukan dulu ininya, desainnya ya, perencanaan itu yang akan kalian buat seperti apa. Tentukan dulu jadwalnya, siapa saja yang akan terlibat di dalam kelompok kalian untuk melakukan proyek ini ya. Ini, jadi lakukan, kalian diskusikan. Tuh. Oke. Mem kasih waktu 10 menit untuk kalian mengerjakan perencanaan ini ya perencanaan di mana kalian nanti akan membuat suatu desain perencanaan project menggunakan, misalnya kalian mau menggunakan aplikasi apa nanti. Terus susun buatlah jadwal, kira-kira berapa lama waktu yang akan selesai kalian membuat projectnya. Kira-kira berapa? 1 minggu ya, 1 minggu, oke? Kita buat dalam waktu 1 minggu kalian menyelesaikan project ini, oke ya? Ya. Nah, sebelumnya kalian sudah harus merumuskan, ya, membuat itu ya untuk perencanaan nanti. Terus buat schedule-nya seperti apa, ya? Tuh. Apakah kelompok ini ada kendala untuk penyusunan? Tidak. Kalian buat menggunakan aplikasi apa, cara membuatnya bagaimana ya, merumuskannya dengan menggunakan 5W kesatuan, nanti harus ada di bagian evaluation-nya. Itu yang harus kalian perhatikan dulu di bagian paragraf keduanya, apakah ada rumusan tersebut. Kalau tidak, itu tidak akan termasuk suatu berita. What about for the third group? Sudah? Selesai? Ya, untuk menentukan jadwal schedule-nya sudah? Sudah. Oke, untuk pembagiannya juga ya. Kelompok 4? Ya. 1 minggu untuk yang kalian selesaikan nanti ya, untuk membuat satu projectnya. Terus apa saja yang akan kalian lakukan nantinya di sana? Bukan informasi, Terus membuat desainnya, terus mencari narasumber. Oke. Nah, desainnya nanti apa yang akan kalian desain di sini untuk text news item nah? Di latar belakangnya mungkin kami akan menambahkan Warna-warna cerah. ya, terus Beberapa elemen-elemen seperti bunga-bunga Untuk mempercantik. ya, Nanti background-nya. menggunakan gimana cara membuat desainnya seperti ini? Pakai aplikasi tambahan Canva. Menggunakan aplikasi Canva. Ya bagus ya. Nanti kalau misalnya untuk menggunakan aplikasi kan itu lebih menarik kalau daripada kita membuat dengan secara manual. Apalagi zaman teknologi saat ini lebih baik kita menggunakan seperti itu. Untuk mencari beritanya gimana? Searching ya. Iya. Oke, mencari di internet. Oke, nanti dilanjutkan ya. Untuk penyusunan jadwalnya sudah? Sudah, Ma'am. Oke, bagus ya. Ya, Oke, now. Finish? Yeah. So, for the first group, finish? Finish next. Can you present it about your result? Yes. The products, okay. Now, for the first group, want to present about this result, about this their product. Yeah.
mengenai produk yang telah kami buat akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Anepsi Maristi. News item. Social function to inform the reader or listener about the events of the day that considered news sorty or important. Headline: The police arrested a baby boy. News sorty event. The Surabaya police have arrested a man in the village only as aiming for allegedly buying an infant via Instagram. M.A. was arrested at his house on Jalan Kara in Jambangan district in Surabaya, East Java, on Saturday. Elaboration or background of event. He was found to have paid some and paid 3.8 million for a baby boy when he was only 3 days old. Sources: Surabaya Police Chief Serkom Rudi Setiawan said recently that the transaction was conducted in Samara, Central Java, on September 23. The baby's parents live in Tangerang in Banten. The baby is now safe with the Surabaya administration, Rudi said on Monday. The Jakarta Post, Tuesday, October 16, 2018. Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi, dapat disimpulkan bahwasanya headline dari produk yang telah kami buat yaitu headline-nya berupa The Police arrested a baby boy dengan social function yaitu untuk memberikan informasi kepada pembaca maupun pendengar mengenai berita yang terjadi pada hari ini. Untuk nasihat eventnya yaitu terjadi pembelian bayi di Surabaya dengan elaboration harga 3,8 juta dan sources yaitu dari kantor polisi dengan Sir Rudi Setiawan. Dan kami mengutip berita ini berdasarkan sumber The Jakarta Police Post. Kami membuat produk ini dalam jangka waktu 1 minggu. Hari pertama kami mencari ide, hari kedua kami mencari sumber-sumber informasi, hari ketiga kami menuangkan ide-ide yang telah kami dapatkan, hari keempat kami mentranslate berita yang telah kami buat, hari keempat kami mentranslate berita yang telah kami temukan, hari kelima sampai hari ketujuh kami mengedit berita tersebut. Kami mengedit produk yang telah kami buat dengan aplikasi bantuan yaitu aplikasi Canva. Demikian pembahasan mengenai produk yang telah kami lakukan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus ya. Ya, give applause for the first group. After you see the product from the group 1, so maybe want to give the question for them. Ini questions ya. Kesulitan apa yang kalian alami dalam membuat berita tersebut? Okay, thanks for any question ya. Kesulitan kami dalam membuat teks ini, yang pertama kami tentu kesulitan untuk mengeditnya, mencari news event dan menemukan sources yang tepat. Kemudian untuk mengedit ini kami kesulitan karena kami kan mengeditnya menggunakan HP. HP yang kami gunakan memiliki ruang penyimpanan yang sedikit, jadi untuk mengedit ini agak sulit. Oke, gimana Mia? Oke, thank you. This is very good. I think the design is very interesting and you put the sources, but ada sedikit the weakness di sini ya, kekurangannya. So for your product you should put your name, your group. Yeah, this is just like this. So maybe you can write your name
for the member of the group. Okay, thank you for the first one. Give applause for the first one. Okay, thank you. Now, for the next group. Now, for the third group, this is your time for you to present your product. Please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Morning. Let me introduce myself. My name is Sebatul Aslamia and my partner Marcella Chaniago. I'm moderator from Group 3. Di sini kami akan membahas mengenai hasil produk yang telah kami buat, yaitu text new items yang bersumber dari internet. Pembahasan mengenai produk yang telah kami buat akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Marcella. Baiklah, langsung saja. Ini adalah proyek yang kami buat selama 1 minggu. Bisa kalian lihat di headline-nya terdapat landslide in Bukit Tinggi atau judulnya Tanah Longsor di Bukit Tinggi. Di paragraf pertama, kami buat yang short event yang berisi tentang 2 orang meninggal dan lainnya terluka akibat tanah longsor yang terjadi di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di hari Selasa. Di paragraf kedua ini, kami membuat sebagai background event or celebration yang mana berisi tentang 2 orang yang meninggal yang bernama Yusuf dan Meli, dan korban yang terluka dilarikan di rumah sakit Ahmad Mutar. Sebagai sumbernya atau sources-nya yaitu Wali Kota Bukit Tinggi bernama Ismet Amziz yang menyatakan bahwa pada hari Selasa telah terjadi hujan lebat yang mengakibatkan tanah longsor. Dalam mendesain ini, kami menggunakan aplikasi Canva, dan kami mengeditnya lebih kurang waktunya 1 minggu. Kami mulai dengan mencari informasi di internet, melihat apakah ada narasumbernya, merumuskan teks tersebut ke dalam aspek news item text. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya kepada kelompok 3. Di dalam penjelasan yang telah kalian lakukan tadi, kalian mengedit teks yang telah kalian buat dengan aplikasi bantuan yaitu Canva. Kenapa kalian memilih aplikasi Canva tersebut untuk mengedit video yang teks yang telah kalian buat? Oke, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rena Eliza. Di dalam aplikasi ini terdapat banyak pilihan sehingga kami lebih mudah mengedit serta memahaminya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Bagaimana? Okay, what about you, Rena? Can you understand? Yes, ma'am. Terima kasih atas jawabannya. Okay, thank you. Bagus ya. Okay. Now your product is good, yeah, for the group 3, but you don't put for the social function in your design. Jadi di desain ini kan nggak ada social functionnya. Kenapa nggak dibuat social functionnya di sini? Karena kami tidak mengisi social functionnya di sini, melainkan kami meletaknya di headline. Oh, dia langsung di bagian headline saja. Tapi seharusnya memang harus ada social functionnya ya untuk membuat supaya dia jadi lebih komplit. Ada social function, ada aspeknya, terus ada headline. Oke, untuk itu bagus ya untuk hari ini. Okay, now for your time to present your product. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil proyek kami. Kami telah menampilkan headline yaitu
building temporary houses for displaced family. Telah kami terterakan new sorting event, elaboration, dan sources. Kami melakukan proyek ini selama 1 minggu. Kami menggunakan alat bantu edit, yaitu InShot. Informasi yang kami dapatkan yaitu dari internet. Okay, finish? Yes. Okay, now, give applause for now, maybe for this their product. Any question for this group? Yes. Kenapa tidak diletakkan social function-nya? Oke, tidak ada katanya social function seperti di kelompok 1 tadi ya. Gitu. Oke, karena kelompok kami lebih ke aspeknya ya, jadi tidak kami terterakan social function-nya. Okay, jadi didn't put for the social function, so seharusnya nak kalau bisa dibuat juga ada social function di sini supaya lebih rinci. Kan sudah ada headline-nya, ada social function-nya, ada aspeknya. Nah kalau misalnya bisa dibuat nanti supaya lebih detail, di sini bisa kamu buat namanya aspek dari news item text ya, untuk ini supaya lebih bagus lagi. And then ini adalah hasil produk dari second group. So this is very interesting, sangat bagus ya. Okay, thank you for your time. Okay, applause. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you. Nah, gimana kalau kita melakukan semangat dulu? Okay, are you ready? Ready. Stand up, please. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, mari jom menari di atas menara, di atas menara. Mari jom menari. Okay, thank you. Okay, what to conclude about our material today? Ada yang bisa menyimpulkan? Okay, Azam? Yes, sir. Ya. Dalam pembelajaran kali ini dapat disimpulkan bahwa untuk mendesain sebuah teks cerita harus menggunakan 3 aspek, yaitu news, sorting event, collaboration, dan sources. Oke, bagus ya. Jadi untuk bisa mendesainnya itu kita jangan lupa menempatkan atau meletakkan satu aspek dari news item text yang kita pelajari ya, yaitu ada 3, ada pertama main event atau news sorting event, ada elaboration sama sources. Any else ada? Masih ada yang lain? Oke. Kesimpulan yang kami ambil dari pembelajaran ini hampir sama dengan kelompok pertama, yaitu kita harus memperhatikan 3 aspek news item yang terdiri dari noun, sorting event, elaboration, and sources. And then kami juga ada penambahan yaitu mengenai 5W plus 1H yang mana terdiri dari what, where, who, when, why, and how. Oke, bagus. Dalam bentuk elaboration, tadi kan kalau di aspeknya ada elaboration, tapi di elaboration itu juga masih ada rumusan-rumusan yang harus kita lakukan. Seperti yang kita harapkan dari tujuan pembelajaran tadi, kita bisa merumuskan dan bisa mendesain. Dengan cara apa kita merumuskan? Dengan cara 5W plus 1H, yaitu what, when, why, who, why, and how. Ya, bagus ya. Oke, dari pembelajaran ini apa yang kalian dapatkan sudah bisa kalian pahami? Yes, ma'am. Yes. Oke, for the next time kita akan pindah materi ya. Untuk hari ini kita sudah selesai dengan produknya, dengan proyeknya. So before we close our subject today, let's we pray together. Okay, friends, the day is done. Okay, thank you, Nandit. Time is over and see you next time.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam